ini yang pertama silaturahmi, yang kedua mau menjenguk Bu Siti, kan Bu Siti baru saja melahirkan, sudah selesai ya nifasnya. Nah, Bu Siti sudah punya sudah memakai tapi belum. Oke. Rencana mau pakai apa? Jadi kemarin itu awalnya mau suntik, cuman kok katanya kalau suntik masih ini soalnya masih menyusui kan. Oh gitu. Oh ya, nanti habis itu kita ngobrol-ngobrol ya tentang apa namanya KB. Kalau yang apa namanya yang lain ada masalah yang lain nggak? Apa namanya ada keluhan? Nggak ada ya. Ini satu rumah berapa orang? 4 itu. 4 orang. 4 orang jenengan, suami, putra 2. Putra 1, yang 1 ibu. Ibu. Yang saya kalau di rumah ini untuk apa namanya sumber air bersih dari mana? Sumur itu. Dari sumur. Ada sapi teh? Ada. Jaraknya jauh nggak antara sapi teh sama sumur? Sedosok kayaknya. Ada ya? Oh ya, berarti cukup ya. Terus ada ini hewan peliharaan? Mboten ngingah kucing mau. Oh, ngingah kucing. Kalau yang untuk peliharaan. Oh iya. Terus untuk suami merokok? Iya. Merokok, iya. Kalau merokok di dalam apa sudah diatur di luar? Merokoknya itu yang tidak banter banget. Oh, yang nganu kancane gitu ya, guyupi ya. Tapi di rumah enggak apa merokok gitu ya. Gitu ya. Kalau melihat apa namanya? Kalau adik sehat tuh? ASI apa? ASI full ya. Nggih. Sudah imunisasi. Berarti yang pertama sudah ya kemarin ya ke puskesmas ya BCG sudah nggih. Kalau Bu Nurul sekeluarga berapa saudara? Saya punya adik 2. Kalau suami punya kakak 1, adik 1. Oh iya. Berarti ya. Putrane yang pertama putrane cowok cewek Mbak? Cowok nih. Cowok ya. Berarti sekarang 8 ya? Iya, 8 ya. Ya ini kan jenengan nifasnya udah bersih toh? Udah iya sudah sampai. Jenengan kan udah habis lebaran, nifasnya juga sudah bersih, sudah berhubungan sama suami atau belum? Setelah bersih ini ya, iya, tapi ASI eksklusif ya? Oh iya nggak apa-apa. Tapi karena itu kan untuk menghindari yang seperti itu, misalnya jenengan kok belum pakai KB, bapaknya sudah keselak kepingin berhubungan, kalau di atas adik usia 6 bulan itu sudah tidak ada perlindungan dari namanya metode laktasi, laktasi. Saya sedikit tanya-tanya ya. Nama lengkapnya siapa? Siti Nurulita. Siti Nurulita. Bisa dipanggil Mbak Siti, Mbak Nurul, Mbak Ita ya. Usia 26 Bu. Pendidikan terakhir S1. Pekerjaan kontrak. Alamatnya Kemiri. Iya, Kemiri. RW 9. Iya, RW 9 RW 5. Suami asmane? Agus. Usia 30. Pendidikan terakhir S1. Pekerjaan Swasta. Adik ini usia 8. Iya, 8 itu. Cowok cewek tuh Mbak? Cowok itu. Ya. Selanjutnya saya kalau apa namanya di sini saya ingin sedikit sharing berbagi informasi tentang kontrasepsi, tentang KB karena panjenengan setelah melahirkan kan belum KB dan belum pernah apa namanya memakai alat kontrasepsi. Nah ini ada apa namanya bisa kita belajar bareng ya. KB itu dia adalah untuk tujuannya itu untuk kalau jenengan baru satu itu bisa untuk menjarangkan
kehamilan, mengatur jarak kehamilannya, jadi bukan terus mencegah membunuh bakal janin, bukan gitu. Yang jadi poin pentingnya itu. Terus jenis kontrasepsinya itu ada macam-macam, ada pil KB, ada suntik, ada implan atau susu, IUD, kondom. Dan kalau yang mantep itu namanya steril, itu ada vasektomi, tubektomi. Tapi kalau ini kan panjenengan masih muda, putra juga masih satu, jadi kemungkinan kan masih mau nambah lagi. Nah, sekarang kita belajar yang dia bisa untuk mengatur jarak kehamilannya, bisa pakai pil. Pil ini dia harus diminum tiap hari rutin, dia isinya hormon. Tapi kalau adik netek ASI eksklusif toh, iya. Kalau ASI eksklusif berarti pilnya harus khusus, yang pil menyusui, tidak boleh pil yang sembarangan beli di apotek. Kalau misalnya beli sendiri pun itu harus menunjukkan jangan pil yang khusus untuk menyusui, karena isinya beda. Kalau yang pil yang biasa, yang kombinasi namanya, itu dia akan mempengaruhi produksi ASI-nya. Nanti jadi ASI-nya jadi sedikit, adik kasihan. Itu. Nah, misalnya kok panjenengan minumnya lupa, jatahnya tadi malam minum, kok lupa paginya saat ingat itu langsung minum. Berarti telat 1 hari itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tapi kalau jenengan ingatnya kok sudah, biasanya jenengan minumnya malam nih. Nah, malam ini lupa, ingatnya malam mau minum kok, ternyata kemarin aku belum minum. Nah, berarti jenengan langsung minum 2. Gitu. Tapi kalau sudah 3 hari itu sudah tidak ada perlindungan, jenengan kalau misalnya berhubungan harus dengan pakai kontrasepsi yang lain atau Kalau untuk menstruasi biasanya dia nggak mempengaruhi, mensnya akan teratur. Jadi ada tiap bulan itu akan mens teratur, nggak terus ngeflag terus itu enggak. Kalau pil itu yang pil. Yang kedua adalah suntikan. Suntikan ini sama, suntikan ini ada yang suntik kombinasi namanya, ada yang suntik yang progresif. Kalau panjenengan ETI juga pakainya yang progresif, nggak boleh yang kombinasi, karena kalau yang kombinasi itu dia akan mempengaruhi ASI. Contohnya yang kombinasi yang suntik 1 bulan itu dia hampir sama dengan pil KB yang kombinasi. Itu. Nah, suntik ini kalau panjenengan mau pakai suntiknya yang 3 bulan. 3 bulan dia nggak akan mempengaruhi ASI, cuman efek sampingnya kadang dia akan jadi menstruasinya nggak teratur. Ada yang ngeflag terus, ada yang mens biasa nggak terpengaruh, ada yang nggak pernah mens. Jadi agak ini gitu. Dan biasanya kalau yang sering dialami itu peningkatan berat badan. Ya. Nah, itu yang suntikan. Tapi walaupun misalnya dia nggak mens, itu bukan berarti darahnya ngumpul, enggak, karena memang dia tidak tertentu apa yang harus terjadi. Oke, yang selanjutnya adalah implan atau susu. Implan ini terdiri dari 2 batang ini yang dipasang di lengan kiri. Dia juga hormon, tapi dia juga nggak mempengaruhi ASI. Mensnya biasanya teratur untuk jangka waktu 3-5 tahun. Biasanya dipasang untuk 3 tahun kalau yang batang 2 ini. Nah, masangnya gimana? Dia nanti dipasang di lengan yang jarang dipakai untuk aktivitas, dikasih obat dulu untuk mengurangi nyeri, dikasih luka sedikit untuk dipasang. Nanti setelah pemasangan paling enggak 3-5 hari nggak boleh angkat-angkat berat dulu, karena dia bisa lepas lagi gitu. Itu. Tapi kalau untuk aktivitas biasa sih nggak apa-apa. Kalau yang tidak memakai hormon, yang tidak mempengaruhi, kalau ini kan mempengaruhi hormon semua, implan juga, pil, suntik mempengaruhi hormonal, mempengaruhi siklus menstruasi. Kalau yang tidak mengandung hormonal itu namanya IUD sama kondom. Nah, IUD ini dipakai, dia alatnya kecil ini toh Mbak, kecil ini dipasang di rahim. Dimasukkan lewat jalan lahir dari
apa namanya, tempat lahirnya adik dibuka terus dimasukkan di dalam rahim lahirnya kan. Nah, ini tidak mengandung hormon, cuma kalau panjenengan ada alergi dengan logam karena ini ada tembaganya biasanya tidak dianjurkan. Tapi kalau tidak ada alergi, misalnya kalau jenengan pakai cincin gatel itu nggak boleh, tapi kalau nggak ada boleh. Nah, kalau IUD ini dia tidak mempengaruhi siklus menstruasi, tapi biasanya mensnya jadi agak banyak. Ya karena kan dia ada alat di dalam, jadi pas meresnya biasanya kan agak jadi keluar apa namanya darahnya jadi lebih banyak, tapi itu nggak apa-apa. Nanti panjenengan kalau selama ini mensnya normal-normal saja, asal tidak ada tumor, itu masih dalam batas normal. Gitu. Kalau yang selanjutnya ada kondom ini sarung yang pakai bapak Nah, bapak telaten kan pakai ini kan gitu. Kalau misalnya telaten nggak apa-apa, ini juga efektif. Yang penting dia masangnya pas tepat, tidak terjadi kebocoran. Nah, itu aman. Tapi kan kita kadang nggak tahu di dalam itu kadang sobek, kadang ini. Nah, keunggulannya kalau kondom dibanding kontrasepsi yang lain, dia bisa melindungi dari HIV atau IMS. Itu kalau suaminya punya apa namanya, dia pergaulannya berisiko. Tapi kalau misalnya enggak, ya nggak apa-apa gitu. Ngoten Mbak Nurul ya. Dan nanti jangan kira-kira mau pakai KB apa setelah apa namanya mendapatkan penjelasan ini. Ada bayangan pengen pakai KB apa? Sebelumnya kemarin kan saya kalau ikut teman-teman yang lain tuh pengennya sebenarnya awalnya sontek, cuma kok ternyata sontek berpengaruh ke hormon. Iya. Kayaknya kok lebih ini implan atau IUD sekalian yang tidak berpengaruh sama hormon gitu. Oh iya. Coba nanti kalau semisal saya rundingkan. Iya, nanti dibicarakan sama suami karena kan ini suami juga lagi kerja toh. Nanti kalau misalnya suami lagi di rumah kita bisa bareng-bareng apa bahas itu. Tapi karena suami kerja nanti bisa di apa namanya dirundingkan sama suami. Ini nanti tak tinggal bisa dibaca-baca. Yang ini kelebihannya seperti ini, yang ini seperti ini, kekurangan seperti ini. Kalau IUD paling suami dia kalau hubungan kadang ada kerasa ada gejala tapi nggak sakit gitu. Oke, nanti saya apa namanya kalau sudah mantap jenengan tindak ke puskesmas ini sebelum apa namanya adik usia 3 bulan ya. Iya, secepatnya aja karena ini mesnya sudah selesai. Nanti kalau bapak Islam tinggal terima kasih, semoga adik sehat, jenengan juga sehat. Saya mau pamit sudah merepoti, sudah mengganggu waktu istirahatnya. Teman ya. Assalamualaikum.